Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi PKN kelas 8 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca 5 dan sila sendi, asas. Apa makna istilah Pancasila sebagai dasar negara? A. Jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. B. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. C. 5 dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. D. Mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jawabannya adalah C. 5 dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. Soal nomor 2. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai A. Pemberi jiwa agar bangsa Indonesia tetap hidup. B. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. C. Pembeda yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia. D. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jawabannya adalah D. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Soal nomor 3. Perhatikan kedudukan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah ini. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Walaupun Pancasila disahkan oleh sebuah PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suatu rakyat Indonesia dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan. Manakah dari 4 kedudukan Pancasila di atas yang sesuai dengan pernyataan tersebut? A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 3 dan 4, C. Nomor 2 dan 3, D. Nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Nomor 3 dan 4. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pancasila mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila dijadikan arah dan tujuan pembangunan nasional. 3. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Dari pernyataan di atas, manakah mana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? A. Nomor 1, 3, dan 4. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Nomor 1, 3, dan 4. Soal nomor 5. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai moral pembangunan di lingkungan sekolah? A. Menjadikan sekolah sebagai tujuan pembangunan di Indonesia. B. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat digunakan oleh masyarakat. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sekolah. D. Kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia. Jawabannya adalah D. Kerangka proses belajar di sekolah merupakan pembangunan manusia Indonesia. Soal nomor 6. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. 3. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. 4. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 3 dan 4. Soal nomor 7. Akibat bagi suatu negara yang tidak memiliki dasar negara. A. Menjadi negara yang selalu ditakuti oleh negara lain. B. Menjadi negara yang rakyatnya selalu menderita. C. Menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. D. Menjadi negara yang mudah dipecah belah. Jawabannya adalah C. Menjadi negara yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Soal nomor 8. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Dasar dalam kegiatan penyelenggaraan kenegaraan. C. Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. D. Sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Jawabannya adalah D. Sebagai pembimbing yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. Soal nomor 9. Suatu negara akan terombang-ambing karena tidak mempunyai pedoman.
arah, dan tujuan yang jelas. Hal tersebut merupakan akibat apabila suatu negara tidak mempunyai A. Jiwa dan kepribadian bangsa, B. Dasar negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Perjanjian luhur bangsa. Jawabannya adalah C. Pandangan hidup bangsa. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. 2. Sila pertama Pancasila dilandasi sila-sila lainnya. 3. Sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima, dan dijiwai oleh sila yang pertama. 4. Sila kelima melandasi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya. Pernyataan yang tepat yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawabannya adalah A 1 dan 3. Soal nomor 11. Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, A. Norma-norma lainnya dalam kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. B. Siapa yang melakukan pelanggaran harus ditindak kecuali pejabat dan penegak hukum. C. Mengikat dan maksa setiap warga negara untuk tunduk dan taat pada Pancasila. D. Mengikat dan maksa negara lain untuk tunduk dan patuh pada Pancasila. Jawabannya adalah C. Mengikat dan maksa setiap warga negara untuk tunduk dan taat pada Pancasila. Soal nomor 12. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila. Sila A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kemanusiaan adil dan beradab. D. Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 13. Apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? A. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia. B. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. C. Mengembangkan perbuatan luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong. D. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jawabannya adalah C. Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. 2. Alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. 3. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 4. Proklamasi lahir karena adanya pembukaan. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan adanya hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD Negara Republik tahun 1945 yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Jawabannya adalah B2 dan 3. Soal nomor 15. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi persyaratan. Di bawah ini adalah persyaratan yang kurang tepat. A. Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara atau PPKI yang telah mewakili bangsa Indonesia. B. Pembukaan memuat falsafah negara, asas politik, dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. D. Pembukaan dirumuskan oleh Panitia 9 yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Pembukaan dirumuskan oleh Panitia 9 yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 16. Pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan. A. Tetap, kuat, dan dinamis. B. Tetap, kuat, dan tidak berubah. C. Tetap, kuat, dan dapat diubah. D. Tetap, kuat, dan fleksibel. Jawabannya adalah B. Tetap, kuat, dan tidak berubah. Soal nomor 17. Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Tujuan negara. 2. Cita-cita nasional. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Dasar negara. Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4,
C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 4. Soal nomor 18. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai nilai-nilai universal dan lestari yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai luhur yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. B. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah. C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai lestari tetapi tidak dapat diterima oleh negara lain di dunia. D. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia yang mampu menampung dinamika masyarakat. Jawabannya adalah D. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia yang mampu menampung dinamika masyarakat. Soal nomor 19. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut? A. Keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. B. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. C. Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. D. Negara Indonesia memiliki arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Jawabannya adalah C. Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya kehendak warga negara agar terjamin hak-haknya. 2. Adanya kehendak penguasa negara untuk menjamin adanya sistem pemerintahan negara. 3. Adanya kehendak penguasa untuk mengesahkan tindakan-tindakan penguasa yang seusia dengan kehendaknya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara untuk menjalin kerjasama. Dari pernyataan di atas yang menjadi alasan suatu negara memiliki UUD ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Soal nomor 21. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai A. Hukum dasar, B. Hukum tertinggi, C. Hukum formal, D. Hukum dasar tertinggi. Jawabannya adalah D. Hukum dasar tertinggi. Soal nomor 22. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen terdiri atas A. Pembukaan batang tubuh, B. Pembukaan penjelasan, C. Pembukaan pasal-pasal, D. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Jawabannya adalah C. Pembukaan dan pasal-pasal. Soal nomor 23. Di bawah ini adalah pernyataan yang tepat mengenai sifat sebuah konstitusi. A. Suatu konstitusi dikatakan rigid atau kaku jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang tidak mudah. B. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara istimewa. C. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas apabila tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. D. Suatu konstitusi dikatakan rigid atau kaku apabila mampu mengikuti perkembangan zaman. Jawabannya adalah A. Suatu konstitusi dikatakan rigid atau kaku jika cara mengubah konstitusi memerlukan cara yang tidak mudah. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Peraturan tertulis dan rumusan jelas. 2. Memuat norma-norma, aturan-aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. 3. Merupakan peraturan hukum positif. 4. Memuat aturan-aturan yang sangat terperinci dan supel. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat yang ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 3. Soal nomor 25. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menilai apakah ada aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pernyataan di atas merupakan fungsi dari UUD yaitu sebagai A. Alat kontrol, B. Pengatur, C. Penentu, D. Pemberi kebijakan. Jawabannya adalah A. Alat kontrol. Soal nomor 26. Di bawah ini yang tidak termasuk kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Tidak melakukan perubahan secara adendum,
C. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jawabannya adalah B. Tidak melakukan perubahan secara dendam. Soal nomor 27. Akibat jika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka yang akan terjadi adalah A. Negara Indonesia semakin berwibawa di mata negara lain. B. Negara Indonesia semakin dikucilkan oleh negara lain. C. Kehidupan kenegaraan lambat laun akan terpuruk. D. Kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Jawabannya adalah D. Kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Soal nomor 28. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur pada pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 2, C. 1 ayat 3, D. 2 ayat 1. Jawabannya adalah C. 1 ayat 3. Soal nomor 29. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang merupakan pengertian A. Peraturan perundang-undangan, B. Peraturan pemerintah, C. Undang-undang dasar, D. Konstitusi negara. Jawabannya adalah A. Peraturan perundang-undangan. Soal nomor 30. Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Soal nomor 31. Perhatikan perundang-undangan di bawah ini. 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Peraturan Presiden, 4. Undang-undang atau PPU, 5. Perda Provinsi, 6. Perda Kabupaten, 7. Peraturan Pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B. 1, 2, 4, 7, 3, 5, 6, C. 2, 1, 4, 7, 3, 5, 6, D. 2, 1, 7, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah B. 1, 2, 4, 7, 3, 5, 6. Soal nomor 32. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung prinsip A. Dasar penentuan peraturan perundang-undangan tidak selalu peraturan perundang-undangan. B. Semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan dan kedudukan. D. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. Jawabannya adalah C. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tingkatan dan kedudukan. Soal nomor 33. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional. Pernyataan tersebut di atas merupakan asas yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan. A. Pengayoman, B. Kepastian hukum, C. Keadilan, D. Kemanusiaan. Jawabannya adalah D. Kemanusiaan. Soal nomor 34. Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah A. Unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah MPR secara tertulis. B. Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. C. Putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR. D. Mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan. Jawabannya adalah A. Unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah MPR secara tertulis. Soal nomor 35. Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun undang-undang adalah A. Presiden bersama-sama dengan Menteri, B. DPR bersama-sama dengan DPRD, C. DPR bersama-sama dengan Presiden, D. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jawabannya adalah C. DPR bersama-sama dengan Presiden. Soal nomor 36. Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Per PPU. A. Presiden berhak mengeluarkan per PPU dalam hal kegentingan yang tidak maksa. B. Per PPU harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Per PPU yang tidak dapat persetujuan dari DPR, per PPU tetap menjadi undang-undang. D. Apabila per PPU mendapat persetujuan dari DPR, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Jawabannya adalah A. Presiden berhak mengeluarkan per PPU dalam hal kegentingan yang tidak memaksa.
Soal nomor 37. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau per-PPU diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal A 19 ayat 1, 2, dan 3, B 20 ayat 1, 2, 3, dan 4, C 21 ayat 1 dan 2, D 22 ayat 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah D 22 ayat 1, 2, dan 3. Soal nomor 38. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. A. Undang-Undang Dasar, B. Ketetapan MPR, C. Undang-Undang, D. Peraturan Daerah. Jawabannya adalah C. Undang-Undang. Soal nomor 39. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Adanya perbuatan atau perilaku warga negara yang mau menaati aturan-aturan hukum yang berlaku menunjukkan adanya indikator A. Pengetahuan hukum, B. Perilaku hukum, C. Pemahaman hukum, D. Sikap terhadap norma hukum. Jawabannya adalah B. Perilaku hukum. Soal nomor 40. Perhatikan contoh perilaku di bawah ini. 1. Memiliki akta kelahiran. 2. Mematuhi aturan berlalu lintas. 3. Melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Tidak main hakim sendiri. Contoh perilaku warga negara dalam menaati perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.